Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai Environmental Management Accounting atau yang sering kita sebut dengan EMA. Konten pembahasan pada kali ini ada yang pertama definisi Environmental Management Accounting, yang kedua tujuan Environmental Management Accounting, yang ketiga prinsip utama Environmental Management Accounting, yang keempat pengelolaan dan pengendalian biaya lingkungan, dan yang terakhir triple bottom line accounting. Environmental Management Accounting secara garis besar merupakan istilah yang berkaitan dengan dimasukkannya biaya lingkungan atau environmental cost ke dalam praktek akuntansi perusahaan atau lembaga pemerintahan sebagai dampak atau impact baik moneter maupun non moneter yang harus ditanggung oleh perusahaan. Kemudian ada tujuan Environmental Management Accounting. Yang pertama ada menghilangkan kesenjangan informasi. Menghilangkan kesenjangan informasi karena tidak teridentifikasinya biaya dan kerusakan lingkungan. Yang kedua, membantu perusahaan meningkatkan kinerja lingkungan, kinerja keuangan dan pengungkapan informasi lingkungan. Yang ketiga, perusahaan dapat mengenali dan mengurangi dampak lingkungan negatif dari praktik akuntansi. Yang keempat, membantu perusahaan untuk mengidentifikasi manfaat lingkungan dan ekonomi dari aktivitas bisnis perusahaan. Yang kelima, berperan penting bagi perusahaan untuk fokus pada produk bersih, manajemen rantai pasokan, produk hijau atau sistem pengolahan lingkungan yang baik. Yang keenam, mengidentifikasi, mengumpulkan dan menganalisis informasi baik secara fisik dan moneter untuk pengambilan keputusan internal. Kemudian ada prinsip utama dari Environmental Management Accounting. Yang pertama ada kepatuhan atau compliance. Yang kedua ada ramah lingkungan atau eco-friendly. Dan yang ketiga ada posisi strategis atau strategic positioning. Pertama, kepatuhan. Dalam hal ini akuntansi manajemen lingkungan harus dapat memberikan informasi mengenai kepatuhan perusahaan terhadap peraturan-peraturan yang terkait dengan lingkungan, baik yang dibuat sendiri oleh perusahaan maupun yang dibuat oleh pemerintah. Yang kedua, ramah lingkungan. Dalam hal ini, akuntansi manajemen lingkungan harus dapat melakukan pengawasan terhadap efisiensi penggunaan sumber daya alam dan sumber energi lainnya, dampak terhadap lingkungan, dan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Yang ketiga, posisi strategis. Dalam hal ini, perusahaan harus membuat program-program yang terkait dengan lingkungan untuk mencapai tujuan jangka panjang perusahaan. Akuntansi manajemen lingkungan harus dapat mengawasi apakah biaya-biaya yang dikeluarkan dapat mencapai tujuan tersebut. Kemudian ada pengelolaan dan pengendalian biaya lingkungan. Yang pertama ada prevention cost, yang kedua appraisal cost, yang ketiga ada external failure cost, dan yang terakhir ada internal failure cost. Yang pertama prevention cost atau biaya pencegahan. Biaya yang merupakan biaya yang dikeluarkan untuk mencegah kualitas yang buruk dari barang atau jasa. Contohnya, yang pertama biaya perencanaan produk ramah lingkungan, biaya seleksi dan evaluasi pemasok yang ramah lingkungan, dan yang terakhir biaya sertifikasi eksternal seperti ISO 14001. Kemudian ada appraisal cost atau biaya penilaian atau pemeriksaan. Biaya ini merupakan biaya yang dipergunakan untuk memastikan serta mengidentifikasi kesalahan pada barang atau jasa agar sesuai dengan peraturan yang ada. Contohnya, yang pertama biaya audit terhadap aktivitas lingkungan, yang kedua biaya inspeksi terhadap proses maupun produk yang dihasilkan, dan yang ketiga biaya pengembangan tolak ukur atau benchmark yang berkaitan. Kemudian ada biaya kegagalan eksternal atau external failure cost. Biaya ini merupakan biaya yang muncul karena adanya kerusakan lingkungan akibat kegiatan perusahaan. Contohnya, yang pertama biaya pembersihan lingkungan yang tercemar, dan yang kedua biaya ganti rugi kepada para pihak ketiga karena kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh perusahaan. Kemudian yang keempat ada biaya kegagalan internal. Biaya ini merupakan biaya yang muncul akibat dari perusahaan menghasilkan elemen-elemen yang dapat merusak lingkungan namun masih dapat dikendalikan oleh perusahaan. Contohnya, yang pertama itu ada biaya pengolahan limbah atau polusi yang tidak ramah lingkungan,
Dan yang kedua ada biaya operasional atau pemeliharaan peralatan, pengolahan limbah atau polusi lingkungan. Kemudian ada triple bottom line accounting. Yang pertama ada people, kedua ada planet, dan yang ketiga ada profit. Gagasan triple bottom line pertama kali diperkenalkan oleh John Elkington pada tahun 1988. Triple bottom line accounting adalah sebuah konsep pengukuran kinerja suatu perusahaan yang menggunakan indikator keuangan maupun non-keuangan. Yang pertama ada people. Pilar ini menekankan kepentingnya praktik bisnis perusahaan yang memperhatikan tenaga kerja. Yang kedua ada planet. Pilar ini berkaitan dengan pengelolaan sumber daya yang dimiliki perusahaan dengan baik, terutama sumber daya alam. Dan yang terakhir ada profit. Pilar ini tidak hanya sekedar namun dapat mencari keuntungan saja. Bisnis yang adil dan beretika. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.